Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat bolu keju. Ini rasanya sangat enak, wanginya harum keju. Kejunya kerasa banget ya. Ini seperti kue keju yang mahal, padahal ini menggunakan bahan-bahan yang gampang kita temui ya, ekonomis juga, dan tidak perlu trik khusus ya untuk membuatnya. Insya Allah pemula pun pasti berhasil ya, karena ini semudah itu bikinnya. Dan ini super lembut banget ya, ini moist banget tapi tidak seret di tenggorokan ya. Jadi ini benar-benar enak, cocok dijadikan teman minum teh atau sebagai ide jualan atau isian snack box. Ini bisa banget ya. Langsung ke proses pembuatan. Kita siapkan mentega atau margarin, susu, dan keju parut. Yang pertama, keju parutnya kita campur dulu dengan susu ya, lalu kita aduk-aduk seperti ini biar lebih halus kejunya ya. Lalu kita panaskan di api kecil saja ya, takutnya nanti mudah gosong, apalagi ini parutan kejunya hilang ya. Jadi ini menggunakan parutan yang agak besar ya, jadi lumayan agak lama mencairnya ya teman-teman. Kalau menggunakan parutan keju seperti biasa yang kecil-kecil, itu pastinya bakal lebih cepat melarut kejunya. Nah, setelah kejunya melarut, kita tambahkan mentega atau margarin sambil dipanaskan ya dengan api kecil sampai menteganya meleleh ya. Nah, seperti ini kayak gini aja, ini udah harum banget ya teman-teman. Keju, wangi keju ditambah susu dan mentega, ini harum banget ya. Nah, ini sambil terus diaduk ya, jangan sampai ada endapan atau yang gosong di bagian bawahnya ya. Jadi sambil terus menerus diaduk seperti ini. Nah, ini setelah hancur ya, sudah larut mentega sama kejunya, kita matikan api kompor. Lalu kita siapkan untuk bahan lainnya. Ini saya punya gula pasir, kita timbang dulu gulanya. Untuk takaran lebih jelasnya bisa lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini setelah gulanya pas ya, 160 gram, lalu kita tambahkan 4 butir telur. Langsung saja ya semuanya dimasukkan, kuning dan putihnya, tidak usah dipisahkan ya. Jadi ini lebih simple, lebih cepat juga pengerjaannya ya. Ditambah 1 sendok teh SP atau TBM atau emulsifier ya, agar semua bahannya bisa menyatu dengan baik ya. Kita kocok dengan kecepatan rendah dulu ya, lalu ke sedang dan ke tinggi sampai menjadi lebih putih ya, adonannya mengembang jadi putih pucat seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, kita bisa tambahkan untuk bahan-bahan yang lainnya, bahan kering ya. Ini kita tambahkan yang pertama maizena dulu ya. Ini maaf ya, mixernya bukan mixer duduk ya, jadi pakai hand mixer. Jadi satu tangan megang mixer, satu tangan ini. Nah, agar enggak ribet, kita matikan dulu mixer. Kita tambahkan susu bubuk dan tepung terigu ya, protein sedang. Ini udah saya ayak sebelumnya ya. Dicampur-campur dulu seperti ini ya, jangan dulu dinyalakan lagi mixernya, takutnya berterbangan ya terigunya. Nah, kalau udah agak tercampur, baru kita mixer lagi sampai semuanya tercampur rata. Ini tidak usah terlalu lama juga ya mixernya, sampai tercampur rata saja semuanya seperti ini.
Ini bahan-bahannya mudah banget kan teman-teman ya, mudah didapat. Nah ini kita tambahkan campuran keju yang tadi ya, yang kita panaskan, dan ini udah dalam kondisi suhu ruang ya, tidak panas lagi ya teman-teman. Nah ini kita campur lagi di mixer sampai semuanya tercampur rata. Ini insya Allah ya dijamin berhasil, nggak bakalan bantat meskipun pemula juga ya. Ini boleh coba semuanya, dan ini pas hasilnya saya juga benar-benar terkejut ya dengan rasanya, karena seenak itu, kayak yang kue-kue mahal gitu ya, padahal bahannya cuma gini aja gitu ya, apalagi saya pakai margarin ya, bukan mentega. Nah ini kita olesi dulu loyangnya dengan mentega atau margarin, lalu ditaburi dengan tepung terigu ya, biar nantinya tidak lengket ya. Jadi gampang banget untuk mengeluarkan bolunya dari loyang ya, seperti ini. Ini kelebihan terigunya bisa kita buang ya teman-teman. Nah kalau udah siap, ini kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Ini sambil kita kerja tadi udah sambil manasin oven ya teman-teman, jadi pas ini beres ovennya udah panas ya, jadi tinggal manggang aja. Kalau kita di dapur, sebenarnya seorang ibu itu ya harus pintar banget ya, pintar memanage waktu. Jadi sambil masak juga ini, kalau memanage waktu jadi bisa lebih cepat ya. Ini dihentak-hentakan ya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap, lalu kita taburi dengan parutan keju. Ini parutan kejunya entah kemana ya, jadi saya gunakan parutan yang seperti ini, jadi lebih besar-besar ya kejunya. Ini secukupnya sesuai selera teman-teman. Ini parutan keju punya saya dimainkan sama anak-anak, dan pas ditanya gak tahu di mana ya, lupa lagi mereka nyimpennya. Jadi seperti ini juga nggak apa-apa ya, biar lebih kerasa kejunya, jadi lebih besar-besar ya parutannya. Nah ini udah siap untuk dipanggang. Ini saya menggunakan oven tangkring ya, jadi tidak usah berkecil hati ya teman-teman, karena selama ini saya gunakan selalu oven tangkring dan hasilnya sama-sama berhasil, tidak pernah mengecewakan, asal kita udah kenal dan tahu dengan oven kita sendiri ya. Jadi ini dibulak-balik seperti ini, dari atas dulu lalu ke bawah. Ini kurang lebih 30 sampai 40 menit ini udah matang ya kuenya. Ini wangi banget kemana-mana ini wanginya ya. Kita cek ini dengan tusuk sate seperti ini, dan ini udah matang. Ini udah beberapa lama kita diamkan, udah agak dingin, baru kita keluarkan dari loyangnya ya. Pinggirannya ini udah memisah ya. Nah ini hasilnya bagus sekali kan teman-teman, gampang sekali keluarnya dari loyangnya. Ini maaf ya teman-teman, tadi videonya agak terguncang ya, karena tripodnya sikut-sikut gitu ya sama tangan saya. Hasilnya setelah kita balikin lagi ya ke piring, jadi kejunya ada di atas. Kita coba potong ya untuk lihat hasilnya, lihat dalamnya maksudnya. Ini wanginya sampai kemana-mana ya, sampai anak-anak juga pada ke dapur, karena benar-benar wangi keju banget, wangi kejunya kecium banget, dan ini lembut banget tuh sampai patah sendiri ya teman-teman, tanpa saya patahkan. Ini super moist, pokoknya enak banget, wajib dicoba. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.